warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Fahrazi dari kelompok 3, tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, partisipasi politik yang luas, dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah wawancara singkat dari beberapa publik. Baik, saya Hadianto sebagai tokoh masyarakat di lingkungan Des11 Desa Nabila, Kemang Valencia. Ya, perkembangan demokrasi semakin bagus ya, semakin kita menjadi sebuah negara yang demokratis, bebas mengemukakan pendapat, bebas memilih pemimpin, melakukan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, hingga ke presiden, dan termasuk juga DPR ya, legislatif atau juga di pemerintahan baik pusat, provinsi maupun daerah. Jadi demokrasi kita semakin lama semakin sehat ya, meskipun masih ada pihak tertentu yang selain memberikan yang ingin mengganggu jalannya demokrasi di kita, tapi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan semakin bagus. Terkait dengan perkembangan demokrasi Indonesia beberapa tahun terakhir ya, dia menjawab untuk demokrasi kita di Indonesia ini, negara kita ini, negara Indonesia, perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir ini, itu menurut pribadi Abang, demokrasi itu sebetulnya sudah bagus sekali. Karena apa? Indikasinya yang pertama adalah kita bebas melakukan pendapat atau bebas kayak mana kita tuh berekspresi. Dan salahnya itu kalau menurut pribadi Abang adalah di sistem demokrasi kita. Orang-orang yang berada atau birokrat-birokrat kita yang berada di sebuah instansi elemen pemerintahan itu kurang memadai, itu menurut Abang. Menurut saya, perkembangan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir itu ada beberapa kemajuan dan tantangan. Misalnya di dalam peningkatan partisipasi publik. Terdapat peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia. Menurut saya sendiri, perkembangan demokrasi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini cukup baik dan meningkat, tetapi masih juga terdapat kericuhan dan kecurangan dalam pemilihan umum. Yang saya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, untuk nama Adepsta Saputra, dan kebetulan sekarang saya sedang melanjutkan S2 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini kita berbicara tentang demokrasi. Demokrasi itu kan merupakan suatu hal yang fundamental di suatu golongan atau suatu negara. Nah, kebetulan di Indonesia ini kan sistemnya demokrasi untuk memilih atau menentukan seorang pemimpin. Nah, begitu juga dengan demokrasi di Indonesia ini, yang mana demokrasi ini itu mainnya itu suara yang terbanyak, maka siapakah suara yang terbanyak, disitulah pemimpin yang ditunjuk gitu. Nah, berbicara tentang bagaimana sih perkembangan demokrasi akhir-akhir ini gitu. Nah, demokrasi pada akhir-akhir ini terutama dari tahun 2011 sampai 19, demokrasi pernah dikatakan oleh seorang dosen Departemen Ilmu Sosial di Fakultas Sosial di Universitas Padjadjaran mengatakan, yang mana ia meneliti, mengatakan di situ demokrasi di Indonesia ini terjadi
penurunan. Penurunannya seperti apa? Terjadi situ banyak perselisihan, banyak kecurangan, yang mana demokrasi seharusnya ditransparansikan di kalangan khalayak umum atau masyarakat. Nah, di situ ketika 2019 itu terjadi sedikit penyelewangan, yang mana pemilihan presiden antara Jokowi dan juga dengan Prabowo. Di situ kami melihat beritanya yang berada di TV. Di situ awalnya Prabowo itu suaranya meningkat 54% ke atas, sementara Jokowi itu sekitaran 24%. Nah, di saat itu, di saat pengumuman hasil dari suara tadi, terjadilah mati lampu. Nah, ironisnya atau anehnya, di situ terjadi tolak belakang. Yang awalnya Prabowo tadi meningkat, ya kan? Nah, setelah mati lampu, taunya si Jokowi atau Presiden Jokowi sekarang ini yang suaranya meningkat. Jadi di situ menjadi sebuah pertanyaan publik atau masyarakat awam, kenapa sih gitu? Nah, setelah terjadinya mati lampu, kok suara Presiden Jokowi lebih banyak ketimbang daripada presiden atau calon presiden Prabowo kemarin itu menjadi sebuah pertanyaan di khalayak umum atau publik. Jadi demokrasi bisa saya ambil setelah beberapa tahun ini, kesimpulannya itu terjadinya penurunan secara gratis, atau di situ demokrasi yang kita gunakan yang sesungguhnya bukanlah demokrasi yang seharusnya kita terapkan, tetapi sebaliknya demokrasi yang apatis, tidak mengerti satu sama lain, atau dalam garis besarnya itu adalah kecurangan. Mungkin sedikit banyaknya seperti itu demokrasi pada akhir-akhir tahun belakangan ini ya. Okta, mungkin demikian. Terima kasih. Secara hukum ya itu sudah dijamin oleh undang-undang dasar dan dijamin oleh peraturan pemerintah untuk berdemokrasi di Indonesia. Tapi mungkin pemahaman masyarakat dalam menerapkan dalam berdemokrasi, mengungkapkan pendapat itu perlu ditingkatkan ya pemahaman masyarakat, misalnya memberikan pandangan-pandangan negatif, hoak dan segala macamnya yang mengakibatkan merugikan tokoh tertentu, merugikan orang banyak, memberikan informasi yang salah. Mungkin aturan-aturan itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Untuk kebebasan berpendapat dalam memperbaiki, menyumbang kontribusi dalam pembangunan, saya kira itu ini ya cukup diberi ruang oleh pemerintah sepanjang informasinya benar, akurat dan mementingkan kehidupan bangsa dan negara. Baiklah, Abang akan menjawab ya, tentang kebebasan berekspresi ya. Ya, menurut Abang pribadi kan untuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, menyampaikan sesuatu itu kan sesuai dengan pasal 1 ayat 2, karena kan kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Artinya apa? Artinya kita rakyat Indonesia itu sudah mendapatkan jaminan untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang berkenaan dengan sistem demokrasi. Kita itu boleh beraspirasi, boleh berargumentasi di tengah-tengah suasana demokrasi, karena kita itu sudah dijamin oleh undang-undang. Menurut Abang seperti itu. Menurut saya, dalam sistem demokrasi Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi seharusnya terjamin oleh Konstitusi Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, menyampaikan pikiran dan pendapatnya, dan juga untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut saya sendiri, kebebasan berpendapat itu
sebenarnya sudah bebas untuk berpendapat seperti yang dicantumkan di dalam undang-undang. Akan tetapi kebebasan berpendapat sendiri itu terkadang sering disalahartikan sebagai pencemaran nama baik. Menurut saya sendiri itu akan mengurangi nilai dalam kebebasan itu sendiri. Seperti itu. Nah, berbicara tentang masalah berpendapat ini kan menyampaikan sebuah ide atau gagasan, yang gagasan itu kita sampaikan di khalayak umum yang semua orang itu mendengar, apalagi sekarang kita dikenal dengan dunia IT kan, atau dunia digital. Nah, berpendapat itu boleh saja pada setiap orang, cuman dalam demokrasi yang saat ini, apalagi nih ada kemarin itu undang-undang yang mengatakan berpendapat itu tidak dibolehkan lagi. Yang mana isi dari undang-undang tersebut yang pernah kami dengar itu, kalau kita menghina presiden di situ kita akan dipenjara. Itu undang-undang yang akan dibuat, yang akan mau disahkan tapi tidak jadi sebab banyak dari tuntutan mahasiswa menuntut kepada DPR atau pejabat-pejabat lainnya supaya tidak mensahkan undang-undang tersebut. Di situ kita sudah menilai, kalau berpendapat saja tidak boleh, bagaimana kita ingin mengkritik, bagaimana kita ingin memberikan aspirasi rakyat. Pendapat aja tidak boleh, itu logikanya. Nah, jadi di sini perlu kita garis besar, perlu kita garisi bahwasannya berpendapat itu boleh pada setiap orang, tapi dengan catatan pendapatnya itu memberikan motivasi dan memberi langkah atau wejangan yang untuk kemaslahatan khalayak umum atau masyarakat. Boleh saja berpendapat. Ada di sisi lain, berpendapat itu tidak boleh. Ya, kalau dalam celaan, sampai-sampai pernah terjadi. Kita ambil saja contohnya Habib Rizik, atau muridnya dari Habib Rizik itu adalah Habib Bahar bin Smith. Nah, jadi Habib Bahar bin Smith ini menyampaikan atau sedang berceramah di khalayak umum. Di situ Habib ini mengatakan Presiden Jokowi itu jangan-jangan maaf kata kelaminnya tidak ada. Nah, di situ ada pencemaran atau pencemaran nama baik atau nama buruk di situ, mengatasnamakan presiden itu tidak memiliki kelamin. Oh ya, tantangannya itu mungkin masih banyaknya politik money politik ya, politik kata politik praktis ya, money politik. Kemudian yang sulit untuk deteksi, di mana masyarakat tokoh masyarakat atau calon kepala daerah, calon DPR mungkin memberikan imbalan atau justru sebelum itu melakukan ada serangan fajar apa semacam itu yang menodai demokrasi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, intervensi dari pengaruh kekuasaan terutamanya di daerah itu masih mengganggu baik itu mungkin dilakukan oleh kepala daerah maupun bawahannya atau orang-orang yang terkait dengan jabatan melakukan intervensi baik itu dalam bentuk kampanye, bentuk tekanan dan segala macam, sehingga ini akan menjadi tantangan yang menodai dalam demokrasi. Saya kira itu salah satunya. Baik, abang jawabnya tentang dengan tantangan demokrasi kita menjelang pemilu di tahun 2024 itu kan. Menurut pribadi abang sendiri, tantangan terbesar itu adalah di kitanya sendiri. Karena apa? Kita itu
sekarang ini kayaknya kita terpaku kepada suatu substansi nilai atau substansi sebuah perwujudan, kayak mana kita tuh bisa memilih, itu terpaku dengan sebuah materi. Jadi tantangan terbesar itu adalah suara kita itu mudah dibeli atau gampang dibeli. Makanya tantangan terbesar yang pertama itu adalah masyarakat di Indonesia ini tidak mengenal tipe-tipe politik itu tadi. Karena apa? Masyarakat Indonesia itu kalau dalam buku itu kan politik kita itu terbagi menjadi dua. Politik jenis kaula. Kaula itu adalah politik yang mana kita itu tidak tahu kita itu fungsi politik, tujuan politik itu tidak mengerti oleh masyarakat. Nah, tujuan abang adalah bagaimana pelaksana pemilu di tahun 2024 itu memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat yang notabene itu awam terkait dengan pemilihan. Menurut abang itu tantangan terbesarnya, dan itu pun poinnya tantangan kita. Menjelang pemilu 2024, demokrasi Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, salah satunya adalah memastikan adanya proses pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. Tantangan ini meliputi penyusunan daftar memilih yang akurat, pengawasan terhadap kecurangan pemilu, dan penanganan sengketa hasil pemilu secara adil. Menurut saya sendiri ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi sendiri menjelang pemilu ini. Yang pertama itu adalah politik identitas. Yang kedua itu penyebaran uang seperti sogok menyogok supaya mendapatkan suara saat pemilu. Yang ketiga itu kampanye yang dilakukan oleh aparat TNI ataupun Polri dan segenap ASN. Sebenarnya itu kan tidak boleh berkampanye. Nah, itu saja. Nah, menjelang pemilu 2024, tentunya pemilihan presiden ataupun pemimpin untuk yang akan datang ini tentu dengan cara demokrasi lagi. Karena itu sistem yang berulang-ulang kita lakukan, kita kerjakan, dan juga kita pautkan pada setiap kali pemilihan. Nah, pertanyaannya tadi, tantangan utama dari demokrasi untuk yang pemilu 24 ini. Tantangan utamanya itu adalah personal atau kelompok, yang kelompoknya itu adalah mayoritas. Karena di situ bisa jadi terjadinya manipulasi data, terjadinya kecemburuan sosial, terjadinya kebohongan, terjadinya kecurangan. Karena di situ kita harus dari setiap siapa sih yang berhak menjadi Bawaslu nanti. Nah, di situ kita harus balance. Artinya apa? Kita harus memilih orang yang benar-benar betul atau benar, yang kita berikan amanah kepada dia dan dia jalani dengan semestinya sesuai dengan tuntunan undang-undang dan juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Nah, tantangan utamanya apa? Tantangan utamanya itu adalah rasa ego dalam setiap golongan atau kelompok. Nah, maka dari itu kita nih memilih pemimpin loh. Kita sama-sama ingin memilih pemimpin. Nah, kita buanglah ego-ego yang ingin membuang teman sendiri atau membohongi kawan. Apalagi namanya money politik atau memakai uang. Nah, itu perkara-perkara yang amat dilarang oleh agama lo gitu. Kita hilangkan itu. Kita tinggalkan perkara-perkara yang demikian. Barangkali itu saja jawaban bagaimana sih tantangan demokrasi untuk pemilu 2024. Kita hilangkan rasa ego kita kedepankan untuk tujuan bersama. Mungkin demikian. Positifnya ya kita bebas mengemukakan pendapat, lakukan dengan transparan. Kita boleh memilih sesuai dengan kepentingan daerah kita melihat visi misi yang dibawa oleh kepala daerah, program yang diperjuangkan oleh DPR, wakil kita, kemudian kita juga bebas
menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, kepada wakil kita, anggota DPR, sehingga kita pembangunan itu bisa dikontrol. Kita pun masyarakat bisa juga mengontrol pembangunan dan pendanaan, keuangan, anggaran yang lebih transparan, pembangunan yang lebih lebih cepat berjalan dan bisa melakukan fungsi kontrol. Itu salah satu segi positifnya praktek ya demokrasi di kita di Indonesia. Baik, terkait dengan aspek positif. Kalau kita menanyakan tentang aspek positif di negara kita tercinta ini, negara dengan sistem demokrasi, aspek positif yang kita rasakan adalah kita itu bebas menyuarakan suara kita. Karena demokrasi itu artinya adalah suatu kebebasan bagi seluruh aspek lini masyarakat, baik itu yang atas, yang tengah maupun rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat yang kaya, atau sebagaimana masyarakat itu berhak menyampaikan apa-apa saja atau berhak beraspirasi, apalagi terkait dengan mahasiswa. Jadi itu dampak positif dari kita berdemokrasi. Kita itu berhak menentukan pemimpin kita. Menurut Abang seperti itu dampak positifnya. Menurut saya, sistem demokrasi Indonesia ini memiliki beberapa aspek positif yang dapat dilihat. Pertama, sistem ini memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan suara mereka dan mempengaruhi arah kebijakan negara. Sebenarnya banyak aspek positif dari demokrasi ini. Menurut saya sebutkan dua hal saja yang menurut saya itu sangat penting. Pertama itu membuka forum diskusi. Jadi di dalam hal itu termasuk yang kedua itu menghargai pendapat orang lain. Itu saja. Nah, bisa kita ambil atau kita contohkan dari yang sebelum-sebelumnya aspek positif pada demokrasi yang pernah kita terapkan di Indonesia ini banyak efek sampingnya. Di situ kita mengedepankan hak asasi manusia untuk memilih. Di situ kita memiliki kebebasan dong gitu. Setiap orang bebas menentukan pilihannya yang mana. Disitulah aspek daripada positifnya. Kita bebas memilih siapapun pemimpin kita, siapapun yang kita tujukan, siapapun yang kita benar yakini dia cocok Allah memimpin kita di saat kita butuh gitu. Nah, jadi aspek positifnya banyaklah. Kita ambil contoh dari sebelum-sebelumnya. Di situ contohnya pemilu 2014. Nah, di situ banyak kejadian-kejadian yang tidak mestinya terjadi, yang mestinya kita harapkan. Banyak kejadian-kejadian yang luar daripada rasional. Apalagi di pemilihan 2019. Ya, banyak irasional atau banyak kejadian yang tidak kita inginkan, banyak kematian, banyak terjadi sakit dari Bawaslu, banyak yang meninggal dunia gitu. Nah, maka kita terapkan untuk demokrasi yang akan datang ini dengan aspek-aspek yang memang itu cenderung pada hak asasi manusia. Barangkali demikian, terima kasih.